tanpa wawancara, tanpa IELTS, dan juga nggak pakai surat rekomendasi gitu ya. Jadi basic beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Love. Semoga developer semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tentang 4 beasiswa S1, S2, S3 ke luar negeri anti ribet. Nah, ini bagi teman-teman yang memang misalkan nih udah gap year, terus kayak udah 2 tahun, 3 tahun gitu kan, terus malu gitu mau minta surat rekomendasi balik lagi ke kampus awal. Nah, di sini ada informasinya. Kemudian, kalau misalkan teman-teman itu males nih wawancara nih, atau nggak mau persiapan wawancara, aku tuh orangnya introvert gitu, nggak mau, aku tuh nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa meladeni ngomongan orang atau interviewer. Di sini juga ada informasinya. Kemudian, bagi teman-teman yang memang aku tuh nggak ada loh sertifikat IELTS, atau aku tuh nggak ada loh sertifikat TOEFL, ini juga ada informasi beasiswanya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mencari beasiswa S1, S2, S3 ke luar negeri, itu nggak ada lagi alasan yang bilang terkendala IELTS lah, terkendala surat rekomendasi lah, terkendala aku malas untuk wawancara lah, atau aku malas pulang lagi ke Indonesia lah, atau bagaimana, itu nggak ada. Karena beasiswa ini bisa banget untuk teman-teman coba, karena ini tuh tanpa wawancara, tanpa IELTS, dan juga nggak pakai surat rekomendasi gitu ya. Jadi basic beda-beda ya teman-teman beasiswanya. So stay tune dan saksikan terus. Yuk kita langsung aja cek beasiswanya apa aja sih. Masuk ke yang pertama, yaitu ada Romanian Government Scholarship. Nah, ini tuh beasiswa dari Romania untuk kamu yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, S2, ataupun S3 di Rumania. Nah, beasiswa ini tuh fully funded, jadi gak usah khawatir lagi soal visa, soal tiket pesawat, or any other thing. Ini tuh bener-bener fully funded. Juga ini dibuka nanti di bulan April ya. Jadi kalau yang tanya tuh dibuka sekarang ada nggak sih? Nggak, dibukanya tuh nanti bulan April 2023. So untuk sekarang kalian bisa siap-siap untuk persyaratan-persyaratan lain, contohnya translate ijazah ke penerjemah tersumpah, transkrip nilai kalau memang transkrip nilai itu bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman itu belum punya paspor gitu ya, bikin aja dulu paspor, karena banyak banget beasiswa-beasiswa di luar negeri yang memang harus mengupload itu nomor paspor, paspor bukan password, nomor paspor. So buatlah paspor dari sekarang, dan itu mudah loh teman-teman, hanya 350.000, dan itu untuk kuota kalian itu 100.000 sebulan, misalnya untuk 3 bulan setengah ya, itu ya 350.000. Jadi silakan diinvestasikan dari sekarang, direncanakan dari sekarang untuk membuat paspor. Karena kalau sudah membuat paspor, kalian itu nggak ada lagi alasan-alasan untuk kayak, aduh aku kayaknya terhalang ini, dia terhalang itu, nggak ada banget sama sekali gitu ya. Nah, ini dibuka di bulan April untuk di Romania, dan ini tuh beasiswanya itu nggak pakai IELTS. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa dan malas untuk belajar IELTS, atau juga mungkin sudah pernah beberapa kali tes IELTS tapi nggak gol juga, alias tuh mungkin nggak 6,5, nggak 7, 8 gitu ya. Jadi ini bisa banget untuk dicoba, dan juga beasiswa ini tuh tanpa wawancara. Keren banget nggak sih? Nggak pakai wawancara. Jadi ini tuh tanpa wawancara dan tanpa IELTS. Dan kalian itu bisa dicoba beasiswanya itu bulan April ya, bulan April tahun depan. Jadi siap-siap dari sekarang dan bisa masuk ke dalam list beasiswa teman-teman semua. Aku udah punya bukunya seperti ini. Jadi kalau kalian itu niat, kalau kalian itu pengen, kalau kalian itu berminat gitu ya untuk mendaftar beasiswa di negara manapun, kalian tuh sudah harus punya bukunya gitu. Buku ini bukan buku dijual ya, ini tuh kayak buku biasa yang memang aku isi tulisin
gitu ya, beberapa beasiswa kayak misalkan aku tuh pengen beasiswa AS nih, doain ya teman-teman. Untuk S3 aku beasiswa AS, aku tulis beasiswa AS itu apa aja, bagaimana cara mendaftarnya, kemudian persyaratannya apa aja, perlu jurnal nggak sih aku yang dipublish, terus juga perlu esai nggak sih, translate ijazah seperti apa, recommendation letternya seperti apa. Nah itu semua ada di buku aku. Jadi kalau kalian memang berminat untuk mendaftar suatu beasiswa, sambil-sambil nih, aku tuh full banget. Sebenarnya waktu aku tuh mepet-mepet, bahkan mungkin dari 10 list yang harus aku kerjakan setiap harinya itu mungkin aku hanya terlaksana tuh 3-4 list saja, karena memang ada kerjaan-kerjaan lain yang wajib aku kerjakan. Jadi nggak apa-apa gitu, kayak aku tuh mengalokasikan waktu kayak untuk searching tentang beasiswa itu kayak cuma 30 menit atau cuma 1 jam, kemudian sisanya aku baca buku itu. Aku tuh kalau malah lagi enak, lagi suka baca buku itu sampai 10 lembar, tapi kalau lagi malas 1 lembar aja gitu. Tapi harus, dan ini pun aku selalu haruskan, aku harus mencari informasi beasiswa gitu, dan aku juga harus mencari bagaimana untuk memenuhi syarat-syarat dari beasiswa itu, apa aja yang bisa stepnya aku kerjakan sekarang, karena aku pengen daftarnya tahun depan. Jadi apa sih stepnya yang bisa aku kerjakan sekarang. Nah teman-teman boleh banget untuk seperti itu ya. Jadi ini dibukanya bulan April dan bisa banget untuk masuk ke dalam list beasiswa yang bisa kalian apply di tahun 2023 nanti. Oke, kita lanjut ke beasiswa yang kedua, yaitu namanya oh iya nanti apa namanya tuh apa ini namanya, websitenya nanti aku kasih tahu di kolom description ya. Oke, yang kedua itu ada The Beneš Scholarship Program untuk S2 di Polandia. Nah jadi ini tuh untuk teman-teman yang memang pengen melanjutkan S2 di Polandia, S2 aja ya. Ini dibukanya di bulan Maret. Jadi sebelum Romanian Government Scholarship, kalian bisa daftar dulu di Polandia. Kemudian juga ini tanpa wawancara. Kemudian juga tanpa IELTS. Kemudian juga tanpa syarat LOE. Oke banget gak sih? Karena banyak banget beberapa beasiswa, contohnya AS, kalian tuh nggak harus LOE sih sebenarnya, tapi kayak udah ada punya chat sama profesor. Kalau S3 ya udah punya chat sama profesornya, jadi kayak di screenshot chatnya itu dan izin dulu sama profesornya, kayak gitulah. Jadi memang agak ribet ya beberapa beasiswa, maksudnya ya agak cukup lumayan effortnya lebih lah ya. Nah kalau mau effortless banget, ini bisa beasiswa ini, yang 4 beasiswa ini ya, termasuk dari beasiswa The Beneš Scholarship Program di Polandia. Terus teman-teman nih nanti ada yang ngomong lagi nih, misalnya gini, Kak kok Polandia sih, coba sih yang lain sih, atau beasiswa apa sih? Kalian tuh apply aja dulu di beasiswa manapun yang memang itu bisa fit ke persyaratan kalian gitu ya. Oke, tadi sampai di beasiswa mana aja yang bisa kalian apply. Jadi kemanapun gitu ya. Kalau misalkan nih di bulan Maret nih tahun depan nih ada The Beneš Scholarship Program di Polandia, apply aja kalau memang kalian mau melanjutkan S2. Kemudian selanjutnya di bulan Aprilnya itu ada Romanian Government Scholarship, apply aja. Itu pun no IELTS, kemudian dua-duanya juga no IELTS, kemudian dua-dua juga tanpa wawancara. Kemudian S2 Polandia itu tanpa syarat LOE gitu. Jadi jangan pernah berpikir kayak membatasi diri kalian itu, aku tuh harus dapat beasiswa LPDP, harus bisa seperti itu. Tapi pengalaman aku ya di beberapa beasiswa, jadi aku tuh dulu pernah diterima juga di satu beasiswa di Australia, tapi sayangnya aku tuh sudah mendaftarkan diri dan sudah apa sih namanya tuh, belajar di kelas itu selama 1 minggu gitu di beasiswa ICCR di India. Jadi ketika pengumuman itu datang, aku ngobrol sama dosenku, kata dosenku gak usah diambil karena beasiswa apapun, jenis seperti apapun, sekali lagi itu fully funded,
ya udah itu yang duluan kalian ambil kalau memang dia duluan untuk announcement-nya gitu. Jadi jangan pernah berpikir kayak aku tuh harus ke Australia, aku tuh harus beasiswa ini, aku nggak mau lah daftar beasiswa Polandia mah apa, atau aku nggak mau ke Rumania apa. Jangan seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi daftar aja semuanya karena kita nggak tahu rezeki kita di mana gitu. Siapa tahu ya boleh. Sebenarnya kan kita kan ini aku cerita pengalaman aku ya. Sebenarnya kita kan akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Contoh, aku nih pengen daftar beasiswa LPDP misalkan untuk S3. Ya benar, mungkin suatu saat nanti aku bahkan diterima di beasiswa LPDP karena effort aku lebih dan juga aku bisa memenuhi syarat-syaratnya. Mungkin di tahun ini enggak, tahun depan atau tahun depannya lagi, aku nggak tahu gitu kan. Dan kita juga nggak tahu. Tapi kalau kita bisa mendaftar ke semua beasiswa itu ya nggak apa-apa juga gitu. Itu bahkan lebih baik sih menurut aku gitu. Ya kembali lagi lah ke kalian ya mau seperti apa, tapi itulah saranku. Kalau kalian dapet lowongan apa sih namanya, informasi beasiswa, ya daftar aja gitu ya gitu. Ada sih memang yang dapat beasiswa LPDP kayak setelah 7 kali gagal mendaftar akhirnya terima juga. Ya kalau umur kalian itu masih bisa memenuhi nggak apa-apa, tapi kalau umur kalian itu kan nggak, kan kalau di LPDP juga kan dan beberapa beasiswa lain juga kan memang ada limit usia gitu, kayak mungkin S1 tuh 25, kalau LPDP nggak ada S1 ya, kemudian S2 itu maksimal 30, S3 itu maksimal itu 35, ada juga yang 40 gitu. Jadi teman-teman itu diukur dengan apa itu namanya, umur juga gitu. Oke, udahlah lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu ada Islamic Development Bank Scholarship, itu untuk S1, S2, dan S3 itu di Turki. Jadi teman-teman yang pengen ke Turki itu nggak harus dari beasiswa YTB Turki. Jadi beasiswa Islamic Development Bank Scholarship juga ini bisa banget untuk dicoba. Dan ini dibukanya di bulan Februari. Jadi ini tuh bersamaan dengan YTB Turki sih sebenarnya. Dan mungkin ketika kalian mendaftar beasiswa YTB Turki itu biasanya kan bulan Januari atau juga bulan 3 gitu kan, Maret. Bersamaan dengan beasiswa YTB Turki, kalian juga bisa mendaftar juga Islamic Development Bank Scholarship. Jadi bersamaan barengan gitu ya daftarnya, itu nggak apa-apa. Kemudian ini tuh no IELTS, beasiswa Turki ini rata-rata no IELTS ya, karena di sana itu kita diminta untuk mengikuti kelas bahasa Turki selama 1 tahun, atau juga mungkin nanti diminta kalian untuk belajar bahasa Turki sendiri di Indonesia gitu. Kalau YTB Turki kalian nanti akan difasilitasi, tapi kalau di sini itu nggak ada informasinya kalian difasilitasi atau tidak. Tapi di sini yang jelas beasiswa ini adalah no IELTS dan juga no TOEFL, kemudian tidak harus melampirkan LOE. Jadi nggak harus mendaftar dulu ke kampusnya, nggak harus bla bla bla. Jadi kalian tuh kalau memang kalian sudah mendaftar ke link dari beasiswa ini, Islamic Development Bank Scholarship ini, kalian tuh otomatis diterima di kampusnya gitu. Jadi nggak usah lagi repot-repot untuk mendaftar beasiswa, untuk mendaftar ke kampusnya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih, yang boleh banget untuk dicoba juga. Oh ya, Islamic Development itu S1, S2, dan S3 ya. Kalau tadi belum tersebut gitu, aku lupa udah disebutin atau belum. Oke, yang keempat yaitu ada Stipendium Hungarikum Scholarship. Nah, ini tuh beasiswa yang cukup terkenal juga ya. Kalau yang Islamic Development Bank itu boleh banget dicoba karena itu nggak terkenal dan itu jarang banget yang tahu. Tapi kalau Stipendium Hungarikum Scholarship ini udah banyak yang tahu. Dan untuk beasiswa ini adalah beasiswa S1, S2, dan S3 di Hungaria. Ini dibukanya di bulan Januari sampai dengan Februari. Nah, ini kan udah bulan 9, 10, 11, 12, kita tuh 3 bulan lagi kita tuh akan bertemu dengan 2 tahun 2023. Kalian udah ngapain aja nih di 2022 nih? Jadi jangan sampai disia-siain gitu. Selama 3 bulan ini tuh teman-teman itu bisa banget untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan dari beasiswa. Kalau memang teman-teman mau daftar beasiswa. Kalau juga misalkan tahun depan mau daftar CPNS, siapin dari sekarang, belajar dari sekarang. Kalau juga misalkan kalian itu mau daftar di suatu lembaga NGO atau mungkin di BUMN lainnya atau mungkin di perusahaan lainnya, siapkan dari sekarang, CV-nya dibagusin, pengalamannya dibagusin, banyak-banyak ikut training skill apa gitu. Jadi untuk menambah personal branding di CV kalian, itu sih saran aku ya. Nah, untuk Stipendium Hungarikum ini itu tidak ada surat rekomendasi, jadi kalian tuh nggak harus mengupload surat rekomendasi, jadi nggak perlu lagi minta-minta ke
kampus awal kalian, atau juga mungkin minta ke tempat kerja kalian tuh ngerasa nggak enak atau apa gitu kan, ada yang seperti itu ya. Jadi yang nggak usah, karena ini nggak perlu surat rekomendasi, kemudian tidak ada syarat LOE juga gitu. Jadi ini nggak pakai syarat LOE, ini bisa banget ya untuk dicoba. Oke, ya itu aja tadi 4 list beasiswa luar negeri buat kamu yang ingin S1, S2, S3 di luar negeri, tanpa syarat LOE, tanpa IELTS, tanpa TOEFL, tanpa wawancara. Ini bisa dicoba dan semoga ini bermanfaat. Oke. Bagi teman-teman semua yang sedang mendaftar beasiswa dalam negeri ataupun luar negeri, di jenis beasiswa apapun, di negara manapun, di field apapun, semoga mendapatkan putusan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, thank you very much for watching. See you for the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.